Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua kekasih dalam Tuhan, karena kemurahan kebaikan dan kasih sayang Tuhan, kita kembali bisa ambil bagian beribadah bersama-sama. Sekalipun kami ada di rumah Tuhan hanya beberapa dan jemaat yang lainnya di rumah, kita sedang beribadah di rumah. Tapi biar hadirat Tuhan kita nikmati, kita rasakan kuasa campur tangan pembelaan dan berkata jamaah Tuhan kita nikmati. Mari kita akan mengambil bagian dalam pembacaan kitab Tuhan hari ini. Saya mengambil dalam kitab Matius pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-19 tentang pengakuan Petrus, judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Hari ini saya mau bicara tentang gereja atau jemaat, eklesia atau church, gereja. Mari kita perhatikan mulai ayat 13. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya baca. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan memberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memperhatikan bahwa pada suatu saat dalam kitab Matius pasalnya yang ke-16 firman Tuhan katakan, setelah tiba di Kaisarea di Filipi, tiba-tiba di situ Yesus bersama dengan murid-muridnya. Yesus tanya sendiri kepada murid-muridnya, menurut orang banyak, menurut kebanyakan orang, menurut segala orang, siapakah ini? Dia mau dengar murid-murid yang bicara apa yang mereka dengar dari rakyat banyak, dari masyarakat, dari orang-orang sekitar, atau tempat-tempat yang mereka pernah pergi, dan kemudian mereka dengar orang menyampaikan, oh Yesus adalah ini. Dia tidak tanya menurut ahli-ahli orang, dia tidak tanya menurut orang Farisi dan Saduki, dia tidak tanya menurut para imam siapakah ini, karena Yesus tahu bahwa ahli-ahli orang-orang Saduki memiliki perasaan orang-orang imam memiliki perasaan yang lain kepada Yesus. Dilihat mereka tetap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus. Tapi Yesus kembali kepada murid-murid, orang banyak, masyarakat, rakyat, semua, kebanyakan orang. Ketika dijumpai, ketika kamu dengar, mereka bilang, siapakah aku ini? Kemudian murid-murid bilang begini, ada yang mengatakan engkau adalah Elia, ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan engkau adalah Yeremia. Kenapa? Karena ada ayat-ayat yang Tuhan katakan bahwa Yohanes suatu saat kemudian akan dimatikan. Ada ayat di Tuhan yang berkata bahwa Elia akan datang kembali. Ada ayat di Tuhan juga yang bicara tentang Yeremia. Tapi kemudian Yesus bilang begini kepada murid-murid, tapi menurut kamu siapakah aku ini? Kemudian murid-murid bicara. Petrus kemudian sampaikan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Setelah mendengarkan perkataan ini, Yesus bilang, Petrus bin Yunus, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tapi Bapakku yang di surga. Artinya Bapa di surga memberitahukan kepada Petrus, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan semua yang percaya kepada Yesus yang ada juru selamat, Mesias, anak Allah yang hidup, Raja dari segala raja, Tuhan dari segala Tuhan, karena Tuhan juru selamat dunia. Makanya Yesus bilang begini kepada mereka. Ayat firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus bilang, engkau adalah Petrus. Petrus itu adalah batu. Itu bicara tentang keadaan daripada Petrus. Dia adalah orang yang kuat, dia orang yang gigih, dia orang yang berkasa, dia adalah orang yang luar biasa. Kekuatan daya tahan yang dimiliki oleh Petrus sesuai dengan namanya, batu. Dan Yesus bilang, Petrus, batu. Di atas Petrus
semua kekasih di dalam Tuhan, saya mau beritahu kepada jemaat bahwa tidak selamanya kita itu seperti waktu-waktu yang lalu kita ada di gereja, rumah Tuhan, bangunan seperti ini. Ada saatnya kita beribadah di rumah masing-masing jemaat. Kita ibadah di rumah-rumah. Jadikan rumahmu gereja. Engkau bersekutu dengan Kristus. Engkau bersekutu dengan Tuhan. Menikmati penyertaan, pembelaan, campur tangan Tuhan. Hadirat Tuhan kita bukan cuma nikmati di rumah Tuhan ini di gereja. Memang ada suatu saat kita kumpul di rumah Tuhan yang disebut gereja ini. Ada suatu saat kita ada di dalam bangunan ini. Tapi hari ini rumahmu dijadikan gereja. Tapi tahukah saudara, gereja yang sesungguhnya adalah tubuhmu sendiri. Yesus pernah bilang, rombak bait Allah ini, rombak bangunan rumah Tuhan ini, dalam tempo 3 hari aku akan dirikannya kembali. Banyak orang tidak paham dengan apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Tapi apa yang terjadi? Kita sudah mau mendekati Paskah. Pada minggu yang berjalan, hari Jumat kita masuk pada Jumat Agung. Kemudian kita memperingati hari raya Paskah Yesus Kristus. Kemenangan, keselamatan bagi saya dan saudara, bagi orang yang mau percaya kepadanya. Firman Tuhan bilang, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Alkitab bilang, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya Tuhan mau saya dan saudara mau mendekatkan diri dengan Tuhan. Alkitab bilang, mendekatlah kepadaku maka aku akan mendekat kepadamu. Jemaat yang ada di rumah, engkau lagi menikmati kebenaran firman Tuhan. Engkau lagi menikmati hadirat Tuhan hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan sedang memulihkan keadaan pribadi lepas pribadi kita semua. Yang terjadi melanda 200-an negara termasuk Indonesia. Kita lagi krisis COVID-19. Kita juga akan mengalami yang namanya krisis spiritual, mengalami yang namanya krisis ekonomi, yang namanya kelaparan akan terjadi. Ada krisis politik yang kemudian akan melanda menimpa dunia. Belum lagi krisis alam, di mana bumi digoncangkan. Dan Tuhan bilang satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tapi akan menggoncangkan langit juga. Pada akhir zaman ini akan terjadi. Saya percaya jemaat kalau mau serius, mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, selalu mau beribadah kepada Tuhan dengan roh dan kebenaran. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Yohanes bahwa Bapa sedang mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan di dalam kebenaran. Dia sedang mencari para penyembah yang benar. Mari kita jadi jemaat yang menyembah. Saudara tidak datang di gereja, tapi di rumahmu engkau hari ini lagi menyembah Tuhan. Tidak ada di gereja hari ini, tapi di rumahmu yang dijadikan gereja. Baik Allah yang adalah tubuhmu, gereja yang adalah tubuhmu lagi memuliakan Tuhan. Ini yang Yesus bilang, bahwa Petrus, di atas Petra ini aku akan mendirikan jemaatku. Petrus, batu itu, di atas Petra ini, batu karang yang teguh, aku akan mendirikan gereja. Aku akan mendirikan jemaat. Saya mau bilang jemaat yang adalah kumpulan orang percaya. Jemaat yang adalah komunitas orang yang bersekutu kepada Kristus. Jemaat yang adalah pribadi saya dan pribadi saudara, kita adalah anggota tubuh Kristus. Jemaat yang dimaksudkan adalah kita semua. Yesus bilang yang percaya kepadanya. Jemaat yang disebutkan adalah saudara dan saya tidak akan dikuasai oleh alam maut. Malah Yesus bilang kepadamu, aku berikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kamu ingat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Kita berdoa, Tuhan lakukan COVID-19 di Indonesia. Kita ikat dalam nama Yesus itu terikat di sorga. Kita berdoa, Tuhan lepaskan setiap jemaat Tuhan. Lepaskan dari mereka yang mengalami sakit COVID-19. Mereka yang mengalami penderitaan ini segera disembuhkan, dipulihkan. Tapi apapun yang terjadi pada akhir zaman, biarkan Tuhan yang berkarya. Apapun yang terjadi pada akhir zaman, biarkan Tuhan melakukan kuasanya. Yang pasti jemaat tetap serius, tetap dekat dengan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan. Yeremia pasalnya yang ke-30, 3 ayat yang ketiga bicara begini, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang rahasia yang tersembunyi yang tidak kamu pahami. Bagi mereka yang sakit, ayat yang ke-6 bilang begini, aku akan memberikan kesembuhan kepada mereka. Aku akan memberikan kesehatan, kesejahteraan kepada mereka yang berlimpah-limpah. Firman pasti digenapi. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Percaya, imani bahwa itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagimu. Yesus pernah bilang begini, jika kamu percaya, imanmu sebesar biji sesawi saja. Biji sesawi itu sesuatu yang kecil. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatimu, melainkan percaya bahwa itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagimu. Amin. Firman Tuhan ini akan terjadi.
Gereja asal kata dari igreja bahasa Portugis. Kita mengenal gereja itu dari istilah church, diambil dari bahasa Yunani yang artinya adalah eklesia. Asal kata ek dan kaleo. Ek itu adalah keluar dari, dan kemudian kaleo adalah dipanggil atau memanggil. Jadi eklesia adalah orang yang dipanggil dari kegelapan, dari keberdosaan, dari perhambaan, dari perbudakan, dari kekelaman, dari kegelapan dosa, ditarik, dipanggil, datang ke dalam terangnya yang ajaib. Ini yang disebut sebagai eklesia. Saya mau baca di dalam kitab 1 Petrus pasal 2, ayatnya yang ke-9 dan 10 bilang begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Yang dahulu bukan umat, tapi sekarang telah menjadi umat Allah. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, saya dan saudara, kita telah dipanggil keluar dari kegelapan, datang ke dalam terangnya yang ajaib. Ayat yang ke-9 dan ayat 10 1 Petrus pasal yang kedua. Dipanggil dari kegelapan, datang ke dalam terangnya yang ajaib. Saya mau bilang kepada jemaat, perhatikan baik-baik hari ini, bahwa ketika ada orang-orang dalam perkumpulan kegelapan, mereka adalah orang-orang jahat, mereka adalah komunitas orang jahat, tiba-tiba diambil dari mereka. Ada orang-orang yang diambil daripada mereka, kemudian dibawa ke satu tempat, mereka ditodong, mereka dididik, mereka diajarkan, mereka dibekali dengan kebenaran-kebenaran. Dan satu saat, mereka setelah mereka menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar, mereka diambil kembali, kemudian mereka membawa mereka yang ada dalam kegelapan. Untuk apa? Untuk menerangi mereka. Untuk apa? Untuk menggalabi mereka. Supaya apa? Supaya mereka yang dalam kegelapan, mereka dalam perhambaan dosa, mereka yang tinggal di dalam dunia yang fana, yang penuh dengan kejahatan, diupahkan dengan sendirinya, dipengaruhi oleh orang-orang benar. Supaya apa? Supaya mereka berubah, mereka jadi baik, mereka jadi orang benar. Itu maksudnya eklesia. Kita dipanggil dari kegelapan, datang ke dalam terang yang ajaib, kita dipulihkan, kita diubahkan, kita jadi anak Tuhan, kita jadi orang benar. Tapi bukan stop sampai di situ, tapi kita harus menggalami dan membuat yang lain bisa jadi orang benar. Yang jahat itu bisa menjadi orang benar, orang yang tidak baik bisa menjadi orang baik, dan mereka datang kepada Tuhan. Untuk apa? Supaya mereka ada di dalam Tuhan. Air zaman akan tiba, Tuhan akan datang ke yang kedua. Saya dan saudara bersama dengan mereka yang kita injili, sampaikan kabar kebenaran, mereka juga diselamatkan. Bersama-sama kita akan ketemu dengan Tuhan dalam kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, hari-hari ini jangan terpaku dengan krisis COVID-19. Hari-hari ini jangan hanya terpaku dengan krisis-krisis apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Apakah krisis politik? Akan terjadi perang? Apakah krisis ekonomi dan muncul kelaparan? Atau bala sampar yang akan datang seperti coronavirus disease ini yang disebut COVID-19? Apa yang akan terjadi adalah gempa bumi atau peristiwa-peristiwa alam, langit, bintang-bintang akan berjatuhan pada akhir zaman. Atau pada akhir zaman akan muncul satu pemerintahan bengis yang akan menguasai dunia. Dan itu namanya kita akan masuk pada fase antikris. Tapi gereja tetap dalam pemeliharaan dan campur tangan Tuhan. Kita akan selamanya bersama-sama dengan Kristus. Apapun yang jadi di dunia ini, saya mau bilang kepada jemaat, hiduplah untuk Kristus. Maka jika mati, itu adalah keuntungan. Tidak selamanya kita ada di dalam dunia ini. Suatu saat kita akan tinggalkan dunia ini. Pilihan kita cuma satu di antara dua, mau sorga atau mau neraka. Kalau mau pilih sorga, mari kita selalu mau bersekutu dengan Tuhan. Mau setia, mau taat, mau dekat dengan Tuhan. Saya mau bilang kepada jemaat yang ada di rumah, bukan tidak ada Tuhan di rumahmu. Ada Tuhan sedang menjamah, memulihkan, memberkati engkau hari ini. Bukan tidak ada Tuhan, bukan tidak ada mujizat, bukan tidak ada kuasa di rumahmu. Ada Tuhan sedang memberkati engkau hari ini. Taruh tangan kiri di dadamu, angkat tangan kananmu. Saya mau berdoa untuk jemaat Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru itu sudah datang. Kami menjadi jemaat Tuhan yang adalah